Keindahan merupakan suatu nikmat yang luar biasa dalam hidup kita, mulai dari gunung yang menjulang tinggi hingga indahnya deburan ombak di tepi pantai saat senja. Tapi tak hanya alam yang menyuguhkan keindahan, namun manusia juga menciptakan karya-karyanya sendiri yang tak kalah indahnya. Mulai dari patung, lukisan, pakaian, lagu yang menyenangkan, hingga kisah drama cinta yang mengharukan, semua menghasilkan kesenangan tersendiri bagi penikmatnya. Sebuah karya yang dikenal sebagai seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Mari kita semua memanjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia-Nya lah kita bisa menyaksikan video ini. Bertemu kembali bersama saya Siddiq Abdul Manap dalam mata pelajaran Seni Budaya. Untuk materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah berapresiasi seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater. Adapun kompetensi dasar dari materi ini adalah menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Indikator pencapaiannya, menganalisis konsep, unsur, prinsip, teknik, dan bahan dalam berkarya. Apa kalian pernah mengapresiasi karya seni sebelumnya? Apa di rumah kalian ada lukisan atau lantai keramik dengan berbagai motif? Apa kalian suka mendengarkan musik? Apa kalian suka menari? Atau menyaksikan tari baik secara langsung ataupun melalui video? Nonton film atau drama? Kamu Milea ya? Iya. Aku Ramal. Nanti kita akan bertemu di kantin. Apa yang kalian rasakan setelah menyaksikan hasil karya seni tersebut? Adakah rasa yang ingin kalian sampaikan terhadap unsur yang terkandung di dalamnya? Baik yang terlihat secara langsung atau visual, maupun dari segi makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh penciptanya. Saat kalian melihat berbagai jenis karya seni, maka secara otomatis akan menilai, merasakan, menikmati, dan berusaha untuk memahami makna yang ingin disampaikan oleh seniman. Proses yang kalian rasakan tersebut bisa saja dikatakan sebagai proses apresiasi seni. Jadi, dapat kita simpulkan, apresiasi seni adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengerti tentang seni dan menjadi peka terhadap unsur-unsur yang terdapat di dalamnya sehingga secara sadar mampu menikmati dan menilai karya dengan semestinya. Pada tahap selanjutnya kita dapat mengembangkan sikap apresiasi terhadap karya seni. Pada hakikatnya semua manusia dianugerahi oleh Tuhan rasa keindahan atau biasa disebut dengan sense of beauty. Meskipun ukurannya tidak sama pada setiap orang, jelas setiap manusia sadar atau tidak sadar menerapkan rasa keindahan ini dalam kehidupan sehari-hari. Perjalanan manusia di dunia seni tidak begitu saja sampai pada tahap saat ini. Agar lebih paham tentang perkembangan seni, mari kita telusuri perjalanan karya seni dari awal kemunculannya. Oke, manusia sudah mulai berkreasi mulai dari zaman prasejarah. Kita bisa melihat banyak sekali lukisan dinding di goa yang menggambarkan kehidupan di masa itu. Beberapa terdapat di Indonesia. Lukisan-lukisan tersebut menceritakan tentang bagaimana mereka berburu dan bertahan hidup.
Hingga di masa peradaban awal, manusia mulai mengenal simbol, tulisan, dan mulai membuat karya-karya seni. Pada masa ini banyak juga bermunculan bangunan-bangunan bersejarah yang memiliki desain unik, megah, dan indah. Beratus-ratus tahun kemudian, kreativitas manusia banyak terpengaruh oleh berkembangnya institusi keagamaan di Eropa. Di tanah Arab pun mulai berkembang karya seni yang berbentuk kaligrafi dan pola-pola geometris yang indah, yang dapat kita temui pada bangunan-bangunan masjid yang ada di sana. Sama halnya dengan di tanah Arab, di Asia pun mulai terdapat banyak karya seni seperti relief serta patung yang dibangun dengan megah, dijadikan sebagai tempat untuk beribadah. Masuk ke abad Renaissance, pada masa ini ilmu pengetahuan dan seni untuk pertama kalinya saling bergabung dan menciptakan terobosan-terobosan dalam berkreasi. Karya seni yang dibuat pada masa ini tidak hanya terinspirasi pada agama, melainkan alam sekitar pun menjadi inspirasinya. Dalam masa inilah banyak karya dan bangunan bersejarah dibuat dan tetap terabadikan hingga saat ini. Di abad yang lalu, mulai bermunculan aliran-aliran seni karena para seniman merasa tidak puas dengan aturan-aturan seni yang ada sebelumnya. Kemudian menjadi dasar para seniman dalam menciptakan karya seni. Berikut ini beberapa contoh seniman di era ini. Pada masa ini pula, para ahli filsafat mengemukakan bahwa definisi seni adalah suatu ekspresi perasaan manusia yang memiliki unsur keindahan di dalamnya dan diungkapkan melalui suatu media yang sifatnya nyata, baik itu dalam bentuk nada, rupa, gerak, dan syair, serta dapat dirasakan oleh panca indera manusia. Memasuki era modern, kreasi-kreasi seni sudah sangat mudah kita temui di mana-mana. Tidak sekedar hanya fungsi pakainya saja yang diutamakan. Contoh seperti pakaian, kemasan, makanan, smartphone, komputer, kafe tempat biasa kita ngopi, semua sudah didesain dengan sentuhan artistik. Tidak hanya pada perkotaan, pada daerah-daerah yang ada di Indonesia, kita dapat melihat banyak sekali kreasi-kreasi kesenian. Mulai dari Aceh hingga Papua. Semua punya keberagaman karya seni yang unik dan menarik dari setiap daerahnya. Mulai pada pakaian adat, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, ornamen, hingga alat musik, semua memiliki nilai keindahan. Melihat hal tersebut, tugas kita sebagai penerus bangsa untuk terus mengenal, memahami, menghargai budaya sendiri. Kita bisa mengembangkan potensi perilaku yang baik untuk terus melestarikan budaya yang ada. Agar kekayaan budaya yang kita miliki tidak hilang kemudian hanya menjadi cerita di buku-buku sejarah.